Astaghfirullah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin: as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariq lil jamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena tiga perkara. Pertama, as-sayyibu zani. Sayyib itu artinya orang yang sudah menikah kemudian berzina, baik yang masih ada ikatan pernikahan ataupun yang sudah cerai, yang penting pernah menikah, itu disebut sayyib. Az-zani yang berzina maka dibunuh dengan cara dirajam. Wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa tanpa ada hak yang dibenarkan dalam Islam maka dibalas dengan jiwa sebagai qisas. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidini, keluar dari agama Islam alias murtad, al-mufariq lil jamaah, di mana dia keluar dari kelompok kaum muslimin. Maka orang yang murtad dalam Islam dibunuh, bukan karena mengurangi jumlah kaum muslimin, bukan. Islam itu kaya, walaupun tidak banyak yang mengikuti. Seandainya demikian, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Tapi ini masalahnya agama. Orang yang murtad dalam Islam ya dibunuh, tentu setelah dimintai tobat. Al-mufariq lil jamaah, karena dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini salah satu hadis yang menjadi kaidah dalam Islam, bahwa datangnya Islam itu dalam rangka hifdzu nafsi, menjaga jiwa. Jadi tidak sembarang dalam Islam itu bunuh-bunuhan gitu ya. Karena salah satu faedah datangnya Islam adalah hifdzun nafsi, adalah menjaga jiwa. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga perkara. Bukan berarti kemudian cuma tiga perkara, tidak, banyak lagi. Nanti saya sebutkan. Kita bahas tiga perkara dulu. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sayyibu zani. Az-sayyibu zani, saya sudah katakan, artinya orang yang menikah kemudian dia melakukan perzinahan, baik dia masih ada hubung kait dengan pernikahan ataupun sudah cerai, tapi dia pernah merasakan menikah kemudian dia berzina, maka dalam Islam dia dirajam.
Sebab perzinahan ini kaitannya dengan pembunuhan ini sebenarnya sebab daripada pembunuhan. Jadi terkadang zina itu menjadi sebab adanya pembunuhan. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil." Disebutkan dalam surah Al-Isra, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut makan bersama kalian. Kami yang memberikan rizki anak-anak kalian dan juga kalian. Karena dalam pembunuhan anak-anak itu terdapat dosa yang sangat besar. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dan janganlah kalian membunuh jiwa tanpa ada hak yang dibenarkan. Lihat di sini zina diletakkan di antara dua pembunuhan. Pertama, jangan bunuh anak kalian karena takut makan bersama kalian. Setelah itu Allah larang jangan dekat zina. Setelah ini Allah larang lagi, jangan bunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Berarti zina diletakkan di antara dua pembunuhan di sini dalam surah Isra itu. Apa faedahnya? Karena di antara yang mengantarkan sebab orang itu membunuh adalah zina. Lihat, gara-gara seorang wanita kemudian hamil di luar nikah, terkadang tidak segan-segan menggugurkan bayinya, kan? Dibunuh bayinya. Atau jelas-jelas sudah keluar bayinya itu ke alam dunia, terkadang dibunuh sama dia karena takut dan juga karena malu. Makanya di sini Allah letakkan kalimat jangan dekat-dekat zina di antara dua pembunuhan. Karena di antara sebab membunuh itu salah satunya berzina. Makanya kenapa zina itu sesuatu yang menyelisih fitrah manusia. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Amr ibn Maimun. Amr ibn Maimun, dia mengatakan, ra'aitu fil jahiliyati kirdatan ijtama'a 'alaiha kirdatun wa qad zanat farajamuha farajamtu ma'ahu. Kata Amr ibn Maimun, di zaman jahiliyah aku pernah melihat seekor kera yang mengelilingi kera yang lainnya, dan kera itu sudah berzina. Tiba-tiba kera-kera yang lainnya membawa batu dan merajamnya, dan aku pun ikut merajam kera tersebut bersama kera-kera itu. Lihat, di dunia binatang saja perzinahan itu menjijikkan, sampai-sampai di dunia kera saja dirajam tuh. Kera merajam kera yang berzina gitu ya. Lah kok manusia malah kemudian membiarkan? Karena memang zina ini juga menyelisih fitrah. Makanya Allah mengatakan jangan kalian dekat-dekat zina. Bahasanya jangan kalian dekat-dekat, bukan jangan berzina, kan? Artinya dekat saja tidak boleh, apalagi berzina. Apa sih dekat-dekat itu? Maksudnya seperti berkhalwat perempuan laki-laki, ikhtilat perempuan laki-laki, memandang perempuan laki-laki, dan begitu seterusnya. Itu kan wasilah-wasilah. Maka wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada zina, maka wasilah itu haram, apalagi kalau berzina. Makanya kenapa hukuman berzina dalam Islam itu diketatkan. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Maksud diasingkan 1 tahun itu jangan diajak bicara. Coba bayangkan bu, hidup di Puskopkar, nggak ada satupun tetangga yang mau bicara sama ibu, tersiksa nggak tuh? Nggak mau ngomong sama orang, nggak dijawab, ngomong sama orang nggak dijawab gitu ya. Selain dicambuk 100 kali.
Tapi kalau dia sudah menikah, maka sebagaimana hadis ini, maka dia harus dibunuh. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang termasuk satu di antara 3 besar yang merupakan dosa besar. Bahkan ulama menyebutnya angka 3. Jadi dia dosa besar ketiga setelah syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Dan itu berdasarkan tartib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, dosa apa yang paling besar itu?" Maka Rasul mengatakan syirik. Kemudian apalagi wahai Rasul? Kata Rasul, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Kemudian apalagi Rasul? Kata Rasul, berzina. Dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa dosa zina adalah dosa ketiga terbesar setelah syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menggambarkan bagaimana dahsyatnya dosa zina ini, dia mengatakan iyyakum waz-zina, hati-hati kalian jangan berzina. Fa inna fihi sittu khisalin, karena dalam perzinahan itu ada 6 perkara yang akan Allah timpakan kepada kalian. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adapun di dunia yang pertama zahabu bahail wajhi, Allah hilangkan cahaya di wajahnya. Orang yang suka berzina itu wajahnya suram, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian yang kedua kata beliau qisarul umri, Allah pendekkan umurnya. Maksudnya Allah pendekkan umurnya di sini artinya Allah cabut barokah dalam umurnya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang kedua qisaru al-umri, dicabut keberkahan umurnya, enggak berkah keluarganya, enggak berkah anak-anaknya, enggak berkah usahanya, enggak berkah hidupnya. Kemudian yang ketiga dawamul faqri, akan difakirkan hidupnya walaupun dia kaya. Walaupun hidupnya melimpah dengan kekayaan, walaupun melimpah hidupnya dengan dunia, tetap Allah fakirkan hatinya, seolah-olah tidak punya ketenangan dengan kekayaan. Ini di dunia. Adapun di akhirat kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pertama sukhtullah alaihi, Allah akan murka kepadanya. Yang kedua su'ul hisab, buruknya hisab kepadanya. Dan yang ketiga al-adzabu bin-nar, maka Allah akan mengazab dia dengan neraka. Lihat, hukuman orang berzina ini bukan hanya di dunia, tetapi sampai di kuburan, sampai di hisab, sampai di akhirat, di 4 tempat. Di dunia dengan ada ancaman rajam kalau dia sudah menikah, atau kalau belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Di kuburan jelas Nabi SAW dari hadis Bukhari menjelaskan ketika melihat ada satu tanur, ada satu kuali besar, kemudian di situ ada 2 orang yang bertelanjang, kemudian dibakar di bawahnya, akhirnya kepanasan gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, dosa apa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah orang yang berzina. Kata para ulama, ini gambaran adab kubur. Kemudian ketika hisab, maka dia akan dipersulit hisabnya, dan kemudian masuk neraka. Yang jelas bahwa dosa zina adalah akan dilamakan di neraka, bukan dikekalkan, tidak, lama dia keluar dari neraka, naudzubillah. Kecuali kalau di dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa dosa zina ini dosa yang sangat besar, bahkan disepakati semua agama, bukan hanya Islam saja. Imam Ar-Ramli, seorang madhab Syafi'i, ada juga yang mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, az-zina haramun ala kulli milalin wa adyan. Zina itu haram berdasarkan kesepakatan semua agama. Jadi agama manapun mengharamkan zina, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Muslim, semua mengharamkan zina.
Makanya Allah mengatakan jangan dekat-dekat zina. Lah di sini Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali 3 perkara. Salah satunya az-zayyibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Dari sini ada faedah, Bu, bahwa tingkatan dosa dalam zina itu ada. Jadi zina itu bukan satu dosa, tidak. Tetapi dalam berzina pun ada tingkatan dosa. Seseorang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, dua-duanya berzina, dosanya berbeda. Makanya hukumannya juga dibedakan. Anak muda yang belum menikah berzina, orang yang sudah menikah berzina, itu beda hukumannya, artinya beda dosanya. Maka orang yang sudah menikah kemudian berzina lebih besar dibandingkan orang yang belum menikah. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah dosanya 2 kali lipat. Pertama dosa zinahnya, yang kedua mendolimi pasangannya. Mendolimi pasangannya kalau punya pasangan. Kalau tidak punya pasangan, karena dia pernah melakukan pernikahan, artinya pernah melakukan hubungan, dan dia sudah pernah merasakannya. Kalau dia berzina berarti dosanya 2 kali lipat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua yang sudah tua kemudian dia masih berzina, itu berbeda hukumannya dengan anak muda yang berzina. Kenapa demikian? Karena ada hukuman khusus di akhirat. Sebagaimana hadis yang masyhur kata Nabi SAW, salasatun, ada 3 orang kata Rasul, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan pada hari kiamat, kemudian wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Lihat, 3 ancaman di akhirat. Tidak diajak bicara Allah, tidak dibersihkan Allah, tidak dilihat Allah, dan mendapatkan adab yang pedih. Salah satunya Rasulullah mengatakan apa? Syaikhun zanin, orang yang sudah tua masih berzina. Kenapa kemudian Rasul khususkan orang yang sudah tua berzina sampai diberikan hukuman tambahan? Berbeda dengan anak muda yang berzina tidak masuk pada hadis ini, karena orang tua yang masih berzina berarti orang tua itu tidak punya akhlak, akhlaknya buruk, akhlaknya rendah. Berarti memang zina itu sudah jadi kebiasaan dia di waktu muda, sehingga sampai tua tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Berarti orang tua itu su'ul khuluq, buruk akhlaknya. Lain dengan anak muda. Makanya kenapa dosanya berbeda, hukumannya pun berbeda gitu ya. Atau umpamanya yang ketiga, berzina dengan tetangga, dengan berzina dengan wanita-wanita yang tidak ada hubung kait dengan tetangga, itu juga beda dosanya. Dan itu juga dijelaskan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah dosa besar, kemudian Rasul menyebutkan tadi kesyirikan, kemudian membunuh, kemudian yang ketiga Nabi SAW, wa antazniya, dan engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Bahkan dalam riwayat, seandainya seseorang berzina 10 kali dan bukan dengan tetangganya, itu jauh lebih baik dibandingkan berzina dengan tetangganya. Sampai ada riwayat seperti itu. Jadi kalau seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita yang bukan ada hubungan tetangga, itu jauh lebih baik dibandingkan berzina dengan wanita yang ada hubungan tetangganya. Kenapa? Karena dosanya berbeda. Orang yang berzina dengan tetangganya berarti 2 dosanya. Pertama dosa zinahnya, yang kedua merobek hubungan hak-hak bertetangga. Kalau dia sampai berzina dengan tetangga, dia sedang merobek hubungan hak bertetangga. Makanya dosanya lipat gitu ya. Beda dengan seandainya seseorang berzina dengan wanita di luar yang tidak ada hubungan tetangga, ya dosa zina saja dia dapat. Ya, makanya kenapa kemudian dalam dosa zina pun ada tingkatan-tingkatan. Ini yang pertama, as-sayyibu zani. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa
maka ada kisos juga. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melakukan kisos di dalam pembunuhan. Jadi maksudnya kisos di sini, kalau seandainya seseorang membunuh maka dibunuh. Tetapi beda ya, membunuh dengan cara kisos dengan membunuh karena sebuah perkara yang memang dia harus dibunuh. Seperti umpamanya tadi orang berzina dirajam, kan sudah jelas ininya, hayatnya, bentuk rajam seperti apa, seperti hadis Ma'is ibn Malik, atau seperti kisah wanita Ghamidiyah di mana ditanam satu dada kemudian dilempari sampai mati gitu ya. Tetapi kisos ini maka dibunuh sesuai dengan dia membunuh. Jadi kalau sebelum dibunuh umpamanya dipotong dulu kakinya, dipotong dulu tangannya, atau dicongkel dulu matanya baru dibunuh, maka dia pun harus dibunuh dengan cara yang sama. Sebagaimana kau membunuh dia, sebelum kau bunuh dia congkel matanya, maka kau congkel di matamu, nah, gitu, baru dibunuh. Jadi cara pembunuhannya disamakan. Itu kalau kisos. Supaya apa? Menjadi bahan pelajaran gitu ya. Sebagaimana kau membunuh itu gimana ketika dia dicongkel matanya merasa kesakitan luar biasa, maka begitulah Islam ingin supaya dia pun merasakan hal yang sama, karena kisos itu sebuah keadilan masalahnya. Lain dengan orang murtad. Kalau orang murtad kan dipenggal gitu saja kan, dipancung lah bahasa kitanya, dan semuanya umum, siapapun yang murtad dipancung gitu ya. Tapi kalau kisos ini dia dibunuh berdasarkan dia membunuh. Dia membunuh dengan cara apa? Dilemparkankah dari atas, dicekikkah sama tambang, atau maka disesuaikan dengan dia membunuhnya. Nah, itulah bedanya kisos dengan perkara yang lain. Tetapi ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara kisos itu dia kalau seandainya satu orang yang membunuh, berarti yang dibunuh adalah yang membunuh saja. Karena di zaman jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ada yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu maksudnya dendam kesumat yang merupakan panati kabilah. Jadi kalau seandainya kabilah ini berperang nih, kemudian salah satu kabilah membunuh salah seorang dari kabilah yang lainnya, maka kabilah yang menjadi korban pembunuhan itu maka akan membalas dendam, nyawa dibalas nyawa. Maka mereka akan membunuh salah satu dari kabilah yang membunuh, walaupun yang dibunuh bukan orang yang membunuh. Nah, itu zaman jahiliyah. Pokoknya ngacak, yang penting orang ini, orang dia sudah membunuh kami, maka kami pun harus membalas satu jiwa siapapun dia, yang penting dia masih kabilahnya dari para pembunuh. Maka Islam datang dan menghapus tradisi seperti ini dengan cara mendatangkan kisos supaya tidak terjadi kezaliman. Berarti yang dikisos yang membunuh saja, masa yang nggak ikut terlibat pembunuhan gara-gara di kabilah itu dibunuh, kan zalim namanya. Makanya dalam Islam diganti hukuman jahiliyah itu menjadi hukuman Islam, hukuman adil, yang dibunuh yang membunuh saja. Tetapi ingat, kalau seandainya pembunuhan ini terjadi karena niat orang ramai, satu kabilah niat membunuh, maka semua dibunuh. Itulah bedanya. Seperti kasus siapa? Kasus Uranium. Di zaman Nabi SAW ada kelompok Uranium itu tidak bersyukur. Orang-orang Uranium ini datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta diobati penyakit mereka. Ada salah seorang kepalanya sakit, dibawa kepada Nabi, minta diobati penyakitnya. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengambil air kencing unta, kemudian disuruh minum dan sembuh. Dari sini menunjukkan bahwa kencing unta adalah obat gitu. Tiba-tiba kemudian mereka pulang membunuh salah seorang penggembala kambing, dan pembunuhannya ini karena sebuah kesepakatan, semua terlibat. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka semuanya, walaupun yang dibunuh satu orang. Kenapa? Karena pembunuhannya di atas kesepakatan. Berarti semua kena kisos. Ya.
Makanya di zaman Ali radhiyallahu an, ketika munculnya orang-orang Khawarij, Ali kan tidak langsung memerangi mereka. Mereka masih tinggal di sebuah tempat namanya Nahrawan atau Haruri, sampai kepada kasus Abdullah ibn Khabbab ibn Arat. Jadi Abdullah ibn Khabbab ibn Arat ini sedang safar, tiba-tiba melewati Harura, ditangkap oleh orang Khawarij. Kemudian keluarganya diikat semuanya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Khabbab ini ditanya soal Abu Bakar, Umar, soal Ali, dan soal-soal yang lainnya, dan dia pun membela dan memuji mereka. Marah orang-orang Khawarij ini. Akhirnya kemudian dibunuhlah siapa? Abdullah bin Khabbab, sampai jariyah yang sedang hamil itu dibelek, kemudian bayinya dijebol, kemudian disembelih bayinya. Memang ngeri itu pembunuhan Abdullah bin Khabbab itu. Lah pembunuhan ini sampai ke telinga Ali radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu an kemudian bertanya kepada mereka, siapa yang membunuh Abdullah bin Khabbab? Maunya Ali itu kan mengkisos kepada orang yang membunuh saja. Tapi karena orang-orang Khawarij mengatakan kulluna naqtul, kami semua yang membunuh dia, katanya. Berarti ini pembunuhan yang direncanakan semua orang. Maka Ali radhiyallahu an pun bergerak pasukannya membantai semua orang Khawarij karena membunuh satu jiwa Abdullah ibn Khabbab. Terjadilah perang Nahrawan namanya. Ya kan? Nabi SAW membunuh semuanya. Kenapa? Karena mengatakan kuluna naqtul, semuanya kami yang membunuhnya, katanya. Padahal yang membunuh kan tidak semua kan, hanya beberapa orang saja. Tapi karena sepakat mereka itu mengatakan kami semua yang membunuhnya, ya sudah, kalian semua harus mati, kan gitu. Maka terjadi perang. Nah, jadi terkadang kisos ini lihat dulu, kalau memang rencana satu orang, maka satu orang itu saja yang dikisos. Tapi kalau rencana orang banyak, berarti semua orang terkena kisos walaupun yang dibunuh satu orang. Nah, itu harus dipahami, itu makna wan nafsu bin nafsi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidini. At-tariku lidini. Maksudnya at-tariku lidini adalah orang yang murtad. Orang yang murtad dalam Islam, maka dia harus dibunuh. Jadi orang yang murtad dalam Islam dibunuh dalam Islam itu. Tidak ada alasan orang murtad itu. Tetapi tentu setelah dimintai tobat. Lah, orang yang murtad dalam Islam tentu tidak sembarangan orang harus dibunuh, kan tetap di tangan hakim juga. Jadi kalau dia murtad dan dia hidup di negara Islam dan berdasarkan hukum Islam, maka dipanggil. Kemudian didatangkan ulama dan disuruh tobat, suruh berdialog dulu gitu, sampai mudah-mudahan dia ada harapan tobat. Tapi kalau seandainya dia tidak mau bertobat, maka dia pun diberikan hukuman pancung. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Itu dalam Islam. Sekali lagi, bukan karena Islam dirugikan akhirnya sedikit jumlahnya karena banyak orang murtad. Tidak, Islam itu ghaniyun an dzalik. Islam itu kaya. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyembah di bumi pun, tidak akan berkurang kekuasaannya. Sebagaimana apabila satu bumi menyembah Allah pun tidak bertambah kekuasaannya. Nggak ada hubung kait dengan masalah tambah sedikitnya anggota dalam Islam, bukan. Ini perkaranya perkara hukum. Memang hukum Islam seperti itu. Orang yang murtad dibunuh. Ya, tetapi karena kita bukan hidup di negeri yang ditegakkan secara mayoritas hukum Islam gitu ya. Walaupun kita negara Islam, tetapi kan hukum-hukum Islam belum ditegakkan di sini. Makanya orang yang murtad gara-gara masalah sepele, pernikahan, ekonomi, kadang-kadangnya orang bisa murtad. Masalah sepele. Karena calon suaminya non muslim ikut pula dia murtad. Atau karena masalah bisnis, akhirnya dia pula murtad. Jadi zaman sekarang ini orang menanggalkan agama itu begitu mudah sekali. Jadi menjual agama itu dengan harga yang remeh sekali, harga yang murah gitu ya. Makanya Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual agama kalian dengan harga yang sangat teramat murah. Masa gara-gara pernikahan digadaikan agamanya? Akalnya di mana?
Nanti kalau seandainya dicerai, rugi dia. Sudah agamanya dijual, akhirnya apa? Khasirat dunya wal akhirat, dunia rugi, akhirat pula lebih rugi. Maka ini terjadi, dan orang-orang murtad ya biasa-biasa saja. Ya, tapi dalam Islam tidak biasa. Ada menanggalkan agama itu bahaya, akan merusak segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini 3 perkara yang dibolehkan untuk dibunuh. Padahal Islam itu sangat menghargai jiwa manusia. Tetapi kalau terjadi 3 perkara, maka berlaku pembunuhan. Kemudian di sana juga yang dibolehkan untuk dibunuh selain daripada 3 perkara, qutta'u thariq, para perampok, para perompak gitu ya, bajak-bajak laut gitu ya. Kalau yang mereka tidak segan-segan bukan hanya mengambil harta tetapi sampai membunuh jiwa, maka ini pun dibolehkan untuk dibunuh berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33. Allah mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha merusak bumi, maksudnya dengan cara merampok, dengan cara merompak, bajak laut dan yang lainnya, merusak bumi, an yuqattalu, maka mereka boleh dibunuh, au yusallabu, ataupun disalib, au tuqatta aydihim, ataupun dipotong tangannya, wa arjuluhum, dan kakinya, min khilaf, secara silang, au yunfau minal ar, atau diasingkan di sebuah pulau. Dan itu balasan mereka di dunia dan balasan mereka di akhirat, azab yang sangat pedih. Jadi para perompak ya, para perampok yang mengancam jiwa, nah itu juga dibunuh tuh. Umpamanya di lintas-lintas Sumatera kan itu ya, banyak bajing-bajing luncat katanya, yang nggak segan-segan kalau nggak ngasih harta bisa dibunuh umpamanya kan. Yang seperti dalam Islam dibunuh boleh, tetapi sekali lagi yang berhak untuk mengkisos ataupun memberikan hukum adalah hakim. Tentu setelah di sidang dulu gitu ya, kemudian makruflah di pengadilan sampai divonis hukuman pembunuhan berdasarkan tingkat dia merampok, membunuh atau tidak membunuh, karena kan beda-beda hukumannya. Kalau dia hanya mengambil hartanya saja ya tidak dibunuh. Tapi kalau seandainya dia sampai membunuh, itu lain lagi ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, jasus ya. Jasus itu juga dibunuh. Maka di zaman Nabi SAW, jasus itu artinya mata-mata negara, mata-mata negara. Karena di zaman Nabi SAW, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim itu, ada kisah dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Jadi Nabi SAW kan mau nyerang Mekah, itu ceritanya. Mau nyerang Mekah, tiba-tiba kemudian sebelum Rasul berangkat ke Mekah, ada seorang sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah mengirim surat membocorkan penyerangan Nabi. Ya, kemudian dibawa oleh seorang wanita, ketangkap wanita ini oleh Ali radhiyallahu anhu dan pasukannya. Kemudian ditanya wanita itu, dari mana surat ini dan siapa yang ngasih? Kemudian wanita ini mengaku bahwa surat ini ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah yang disuruh untuk diantarkan ke keluarganya yang ada di Mekah. Maka Rasul panggil Hatib ini, kemudian mengatakan, ya Hatib, mahadha, wahai Hatib, apa ini? Qala, maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, wahai Rasul, jangan tergesa-gesa menghukumi diriku. Inni kuntum ru'un mulsaqan fi Quraisyin. Kamu kan tahu saya ini orang yang tidak bisa melepaskan dengan orang-orang Quraisy. Walam akun min anfusim, walaupun demikian aku bukan bagian orang-orang Quraisy, tetap aku ada sahabat dirimu wahai Rasul. Kemudian alasan Hatib bin Abi Balta'ah, alasannya apa? Bayangkan Rasul, kalau kau serang Mekah, di sana ada keluargaku, bisnisku ada di sana, semuanya ada di sana. Kalau seandainya tiba-tiba kau serang Mekah, habislah segalanya, gitu maksudnya. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, bukan yang lain, itu saja.
Maka Umar radhiyallahu anhu sampai emosi dan mengatakan, ya Rasul, da'ni adribunuka. Rasul, serahkan si Hatib itu, kupenggal lehernya dia. Tapi Nabi SAW ketika mendengar Umar mengatakan akan memenggal leher Hatib bin Abi Baltah karena dianggap munafik, kata Nabi SAW, jangan wahai Umar, innahu qad syahida badran. Masalahnya si Hatib ini satu di antara veteran yang pernah terlibat dalam perang Badar. Sementara orang-orang yang perang Badar, Nabi SAW mengatakan, i'malu ma syi'tum wa qad ghafarat lakum. Bekerjalah, lakukan sekehendakmu karena kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Akhirnya Hatib pun dilepas dan tidak jadi diberikan hukuman gitu. Tetapi kalau seandainya Hatib bukan termasuk penduduk Badar, pasti Rasul akan mengizinkan Umar kan. Tetapi Umar ditolak izinnya untuk memenggal kepala Hatib karena alasannya apa? Jangan Umar, karena dia termasuk orang yang terlibat perang Badar gitu. Kalau dia tidak terlibat dalam perang Badar, habislah Hatib itu. Ya, jadi mata-mata itu dalam Islam bahaya. Makanya hukumannya pun bisa dibunuh. Ya, selain daripada quta'ut thariq itu juga adalah mata-mata. Kemudian juga yang harus dibunuh juga adalah para pelaku LGBT, ya, para pelaku homoseksual. Maka itu pun sama dengan orang yang berzina, cuman bedanya kalau orang berzina itu kan dibedakan antara yang menikah dengan yang tidak menikah gitu ya. Tapi kalau orang yang melakukan hubungan kaum Lut, ya, homoseksual, maka ini tidak ada perbedaan. Anda sudah menikah, Anda belum menikah, semua sama, tetap dibunuh. Cuman para ulama hanya mereka ikhtilaf, perselisihan ulama itu tentang gimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dia harus dibunuh persis seperti kaum Lut diazab oleh Allah, diangkat ke sebuah ketinggian, kemudian dilempar badannya dari ketinggian, kalau belum mati dilempari batu sampai mati. Nah, itu pendapatnya Ali radhiyallahu an. Maka para LGBT ini dibunuh dengan cara seperti itu, dibawa ke tempat yang paling tinggi, dilempar ke bawah, kemudian dilempari batu. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua sama dengan orang berzina dirajam. Jadi pendam setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga dengan cara dihukum pancung. Ya. Wallahu alam. Pendapat yang mungkin lebih dekat adalah pendapat Ali radhiyallahu an, bahwa para pelaku LGBT tetap dibunuh dalam Islam, tetapi cara membunuhnya dengan cara azabnya kaum Lut. Bagaimana azabnya kaum Lut? Diangkat bukitnya, negaranya ke langit, dihujani batu, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi kan. Berarti dibawa orang ini ke atas ketinggian, sudah di atas puncak ketinggian, dilempar ke bawah, kalau belum mati lempari batu sampai mati. Nah, ini juga orang-orang yang harus dibunuh gitu ya, diantara orang-orang yang dibolehkan untuk dibunuh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada jiwa-jiwa yang membunuh tetapi tidak boleh dibunuh. Seperti seorang bapak membunuh anaknya. Kalau ada orang tua membunuh anaknya tidak ada kisos. Tapi tidak sebaliknya. Kalau anak membunuh bapaknya, kisos. Kenapa? Karena wujudnya dia, adanya dia karena ada orang tua. Bagaimana kemudian orang yang mengadakan dirinya tiba-tiba dibunuh? Jadi kalau anak membunuh orang tua, kisos. Tapi kalau orang tua membunuh anak, tidak kisos. Makanya Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu milik bapak, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim membunuh orang kafir, terjadi khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak dibunuh, tidak ada kisos seorang muslim membunuh orang kafir. Ya mungkin bisa saja takzir, hukuman dari amir, dari pemimpin, tetapi tidak ada kisos orang muslim membunuh orang kafir. Orang muslim membunuh orang kafir tidak ada kisos. Kemudian juga syaratnya orang kisos itu sudah dua tadi syaratnya ya. Satu, bukan pembunuhan orang tua kepada anak. Dua, bukan pembunuhan seorang muslim kepada
kafir. Yang ketiga, an yakunal qatil balighan aqilan muta'ammidan. Hendaklah orang yang membunuh itu orang balik. Artinya orang yang belum balik membunuh tidak ada kisos, namanya belum balik. Anak kecil bawa kayu, tiba-tiba mentung orang dari belakang, mati orang dipentung tuh. Orang umur 5 tahun umpamanya kan, mentung orang kepalanya, mati. Tidak ada kisos kalau belum balik. Harus balik dulu gitu ya. Kemudian berakal. Kalau orang gila mentung orang mati, nggak ada kisos orang gila. Kemudian juga muta'ammi dan sengaja. Karena kalau tidak ada unsur kesengajaan, itu beda lagi hukumannya. Bukan kisos tapi diat nanti jatuhnya. Maka tidak ada kisos bagi anak kecil, bagi orang gila, bagi mukhti tanpa sengaja dia membunuh. Tetapi cukup diganti dengan diat 100 ekor unta. Memang tidak ada kisos tapi dia suruh bayar 100 ekor unta. Kalau mau diganti ya 100 mobil Avanza gitu. Kaya dia jadi dealernya. Kemudian juga di antara syaratnya adalah ismatul maqtul. Jadi kalau dia termasuk jiwa yang masih maksum, dilarang untuk dibunuh. Falau qatala muslim harbiyan aw murtaddan aw zaniyan muhsanan fala qisasu alaihi waladiyah. Jadi kalau seorang muslim memang dia ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi tukang pancung. Namanya pemerintah kan harus ada tim eksekusi kan. Lah tim eksekusi ini tidak bisa dikisos. Ya. Kalau tim eksekusi dikisos karena bunuh, siapa yang mau jadi eksekutor kan gitu ya. Jadi para eksekutor ini tidak dikisos gitu. Karena memang atas perintah negara, memang tugasnya itu saja dia. Ya, tukang pancung saja kan, di Saudi kan ada tuh yang bawa pedang besar sambil ditutup mukanya kan, tukang pancung itu ya, dia nggak kisos. Memang itu sedang melaksanakan tugas negara gitu dan tugas agama gitu. Maka orang yang eksekutor dalam hukuman hudud tidak dibunuh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bicara tentang hukum saling membunuh. Kalau seandainya seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka ada dua kemungkinan. Satu, dua-duanya, ada tiga kemungkinan ya. Satu, dua-duanya masuk surga. Dua, dua-duanya masuk neraka. Tiga, dua-duanya masuk surga dan satunya masuk neraka. Bagaimana gambarannya? Pertama, dua-duanya masuk surga. Seperti yang terjadi kepada kisahnya Bani Israel. Ketika sebagian besar Bani Israel, sampai ada yang mengatakan jumlahnya 70 orang, melakukan murtad karena menjadikan patung sapi yang dibuat oleh Samiri disembah. Kemudian Musa datang setelah mendapatkan Taurat, marah. Kok bisa ditinggal 40 malam, murtad. Akhirnya kemudian mereka dipaksa untuk bertobat dan mereka pun siap tobat. Siap tobat artinya tidak mau menyembah patung itu lagi. Cuman kata Musa, syarat tobatnya kalian harus saling membunuh. Akhirnya kemudian mereka pun saling membunuh satu dengan yang lainnya. Maka al-qatil wal maqtul fil jannah. Maka gambaran seperti ini, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk surga karena sama-sama tobat, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya Rasul, kalau orang yang dibunuh masuk neraka, sayang betul. Harusnya orang yang membunuh saja. Kata Rasul, ya karena yang dibunuh lagi apes. Coba dia yang tidak mati, pasti dia bunuh kawannya. Karena dia sudah ada niat membunuh juga. Jadi kalau seseorang kemudian membunuh, contoh nih, rebutan parkir, preman sama-sama muslim, preman pasar, rebutan lahan parkir, kelahi keduanya kan. Akhirnya saling membunuh. Dua-duanya mati konyol gitu ya. Dua-duanya masuk neraka.
Kenapa? Karena dua-duanya ada niat membunuh yang lainnya. Ini yang kedua ya. Ketiga, orang yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh masuk surga. Seperti umpamanya ibu di rumah ada maling masuk. Tentu ibu untuk mempertahankan harta akhirnya melawan. Maka ibu terkena peluru umpamanya karena dia malingnya bawa pistol, ditembak kepalanya, meninggallah ibu. Maka ibu dianggap mati syahid. Ibu masuk surga. Ya, tetapi malingnya masuk neraka gitu ya. Ini yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Ada kebalikannya. Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka gitu ya. Seperti orang yang sedang perang. Para mujahidin perang melawan orang-orang kafir, maka para mujahidin kemudian membantai orang-orang kafir dalam peperangan yang dibenarkan dalam Islam. Maka para mujahidin mereka masuk surga, orang yang dibunuh orang kafir dalam peperangan masuk neraka lah kan gitu ya. Jadi itu ada hukuman-hukuman yang terkait dengan membunuh. Jadi ada yang dua-duanya masuk surga, dua-duanya masuk neraka, satunya masuk surga dan neraka, pembunuhnya masuk surga, yang dibunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga, pembunuhnya masuk neraka. Itu diantara hukum masa seputar pembunuhan. Tetapi sekali lagi bahwa setiap hukuman hudud yang ditegakkan seperti qisas di sini, maka sekali lagi syaratnya harus dua, ya. Syarat qisas itu harus dua perkara yang tidak boleh dihilangkan. Pertama, harus yang mengeksekusi adalah pemerintah. Tidak boleh seseorang itu asal main eksekutor. Nah, memang eksekutornya harus pemerintah yang sah, ya, baru kemudian ditegakkan hukum hudud. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan masalah perzinahan, maka harus ada saksi untuk tegaknya bahwa orang ini berzina dan dia sudah menikah. Harus didatangkan 4 saksi. Kalau tidak 4 saksi, maka yang menuduhnya dicambuk 80 kali kan itu ya. Maka tidak sembarang nuduh-nuduh orang berzina, kecuali yang berzinahnya ngaku. Maka tidak perlu mendatangkan hukum saksi. Kalau dia ngaku gitu ya. Seperti kasus seorang wanita di zaman Rasul, wanita Ghamidiyah yang sedang hamil karena perzinahan, dia ngaku, zanaitu fatahirni Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Ini dah ngaku dia kan. Kalau sudah ngaku dah perlu saksi. Kenapa? Karena pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Ngapain ada saksi udah ngaku? Karena biasanya saksi itu supaya dia ngaku gitu ya. Kamu mau berkilah kemana? Ini ada saksinya. Ah gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada pengakuan, maka tidak perlu ada saksi lagi. Taib, ini diantara keterangan hadis tentang masalah hurmatu, haramnya darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ya. Apakah Dajjal itu Samiri? Itu jadi khilaf ulama. Apakah Dajjal itu Samiri? Tetapi pendapat yang kuat bukan. Dajjal bukan Samiri dan Dajjal bukan Ibnu Sayyad. Karena ada orang menghubung-hubung kaitkan begini. Jadi kemunculan Dajjal berawal dari kisah Samiri di zaman Nabi Musa. Kemudian Samiri pun hilang. Kemudian akhirnya terlahir kembali menjadi Ibnu Sayyad di zaman Nabi. Saf. Kemudian Ibnu Sayyad hilang di dalam peperangan di zaman siapa kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib. Kemudian habis itu hilang Ibnu Sayyad itu entah kemana, dan kelak di akhir zaman muncul lagi sebagai Dajjal. Jadi 3 orang ini disebut 3 serangkai. Samiri ya Ibnu Sayyad ya Dajjal. Begitu. Tapi sekali lagi ini pendapat ini dibantah para ulama 3. Ibnu Sayyad sendiri, Samiri sendiri, Dajjal sendiri. Ya. Karena tidak ada nas yang jelas bahwa mereka adalah titisan Dajjal. Samiri, Ibnu Sayyad titisan Samiri, Dajjal titisan Ibnu Sayyad, tidak ada.
Ya, Samiri orang munafik di zaman Nabi Musa gitu ya. Ibnu Soyad anak kecil seorang Yahudi, kemudian ciri-cirinya persis seperti Dajjal, tetapi setelah dewasa Ibnu Soyad menikah, masuk Islam, punya anak, keluar masuk Madinah, sehingga dia sendiri tidak tega gitu kalau seandainya dituduh dia Dajjal, sampai pernah kemudian terjadi dialog antara dia dengan Abu Sa'id Al-Khudri ya. Tetapi masalahnya ketika peperangan, ada yang mengatakan dia meninggal dalam peperangan, tapi ada yang mengatakan dalam peperangan itu dia tidak ada jasadnya. Ya intinya dia sudah meninggal kan gitu. Adapun Dajjal, ya Dajjal nanti akan dihadirkan di akhir zaman oleh Allah Azza wa Jalla, dan sudah hidup zaman sekarang Dajjal itu, dan sedang dirantai di sebuah pulau gitu ya. Adapun kemudian ada yang memprediksi bahwa pulau Dajjal disebut Sakotra yang ada di Yaman. Ini pun tidak benar, bukan pulau itu yang Dajjal dirantai, wallahu alam, karena ketika seorang sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari kemudian berlayar, terdampar di sebuah pulau di situ, tidak dijelaskan laut mana dan pulau mana. Yang jelas bahwa Dajjal sudah ada, sedang dirantai, pernah ditemui oleh seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan nanti di akhir zaman akan muncul. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Dajjal itu membawa api dan air samping kiri kanannya. Kemudian Dajjal disuruh memerintahkan masuk. Jadi Dajjal itu menguji manusia. Kalian masuk ke dalam air yang hakikatnya di balik air itu neraka, ataukah masih masuk ke dalam api yang di hakikatnya di balik api itu adalah air? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat Dajjal, falian a'anhu, pertama lari, jangan dihadapi. Yang kedua, kalau sudah tidak bisa lari, sudah berhadap-hadapan antara dia dengan Dajjal, dan Dajjal membawa dua perkara, api dan air atau surga dan neraka, maka pejamkanlah matamu, masuklah ke dalam air, ke dalam api. Kata Rasulullah, pejamkan kedua matamu, masuklah ke dalam api. Ya, bagaimana Nabi SAW memberikan rahmat kepada umatnya supaya jangan terfitnah. Kalau dipejamkan mata itu kan tidak terfitnah, nggak tahu apa yang di depannya kan. Tapi kalau matanya terbelalak begini, nampak api, ketakutan, akhirnya masuk ke air yang hakikatnya api gitu ya. Nah, menunjukkan ada rahmat di sini. Bagaimana Rasul sayang dengan umatnya. Kalau kalian melihat Dajjal sedang membawa api dan juga air, maka masuklah ke dalam api, pejamkan kedua mata. Ya. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana hukuman terhadap orang-orang yang misalnya berprofesi sebagai penegak hukum? Kalau kita kaitkan dengan tema kita kan kita lihat sekarang orang berzina, kemudian orang mencuri, ini hukuman yang ditegakkan kepada kita bukan Islam. Nah itu kira-kira bagaimana hukuman terhadap profesi orang-orang? Iya, alhamdulillah. Lihat dulu, hukuman produk manusia dengan hukuman produk Allah kan berbeda. Hukuman produk Allah jelas adil, tidak mungkin tidak adil, dan hikmahnya jauh lebih besar dan lebih banyak. Walaupun manusia menganggap itu sebuah ketidakadilan, dianggapnya hukum Islam itu hukum sadis, bengis, jahat, macam-macam ya. Dia tidak tahu di balik itu ada hikmah yang tidak terdapat pada hukuman produk manusia. Maka kalau seandainya para pencetus hukuman itu, lihat, tanya dulu, apakah dia menganggap Al-Quran dan Sunnah lebih baik atau hukuman yang ia terapkan lebih baik? Kalau seandainya dia mengatakan bahwa hukuman yang diciptakan produk manusia lebih baik dibandingkan hukuman yang diciptakan produk Allah, kafir, nggak ada cerita. Karena apa? Sudah mengingkari Quran Sunnah kan? Tapi kalau dia mengatakan tidak, Quran Sunnah itu jauh lebih baik, hukuman hudud itu jauh lebih baik, cuman kami belum bisa menerapkan, entah karena tekanan barat, tekanan timur, tekanan selatan, utara, atau apalah banyak tekanan negara ini, atau karena sebuah maslahat yang mungkin belum tercapai ke arah sana gitu, atau karena ada sebuah syubhat, wallahu alam, tetapi dia masih meyakini Quran Sunnah itu masih terbaik.
Cuman kami belum bisa melakukannya karena sebuah tekanan begitu kan. Maka ini tidak sampai kafir, ini fasik saja. Karena tidak melaksanakan hukum Allah. Tidak melaksanakan hukum Allah. Dan bagi para pezina ataupun orang mencuri gitu kan, kalau dia tidak sampai terkena hukum hudud, ya sebenarnya satu sisi harusnya seseorang itu lebih takut lagi, karena di negara kita kalau berzina dibiarkan kan, maka sebenarnya itu ada kesempatan bagi para pezina untuk tobat, ya kan? Karena Nabi SAW itu sebenarnya tidak suka melakukan hukum hudud. Rasul itu lebih suka dia bertobat. Makanya ketika wanita Ghamidiah bertobat itu ingin minta dirajam, kata Rasul, jangan-jangan kau meluk-meluk saja, kau cium-cium saja, kau ini tidak berzina. Padahal Rasul tahu dia berzina kan, cuman Rasul ingin supaya dia pergi, tobat saja di rumah, jangan ditegakkan hukum gitu. Tahu-tahu dia ngomong, Rasul kalau nggak percaya saya berzina, nih tengok perutku ada bayi hasil zina. Kalau begitu lahirkan dulu. Maksudnya kata Rasul ada alasan untuk mengusir dia kan. Kalau dia seandainya hamil besar kemudian lahir, Nabi nggak akan mungkin mencari dia. Dia sudah tobat, alhamdulillah. Tapi karena wanita ini wanita soleha, tetap sudah melahirkan, datang lagi dia. Ini Rasul, bayinya sudah kulahirkan, rajam sekarang katanya. Maka Rasul memberikan 3 lagi kesempatan. Nggak bisa lah, kalau kamu mati siapa yang merawat bayimu, susui dulu. Kan itu ya, disusui 2 tahun sempurna. Sebenarnya 2 tahun sempurna kan cukup lama kalau dia mau tobat, dan nggak usah balik lagi. Ya, tetapi kemudian karena wanita ini wanita memang pengen tobat, habis 2 tahun nyusui, digendong anaknya pegang roti, kata Rasul, lihat anakku sudah bisa makan wahai Rasul katanya. Sekarang rajam aku. Ya sudahlah, sudah 3 dikasih kesempatan kan. Ya, sudah 3 dikasih kesempatan. Kemudian kisah yang lain, laki-laki namanya Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik itu anak yatim sebenarnya. Dia diasuh oleh seorang sahabat namanya Hazzan. Akhirnya kemudian Ma'iz ini berzina dengan seorang jariyah, budak wanita. Ketahuan sama bapak angkatnya Hazzal ini, dilaporkan kepada Nabi. Nabi marah sama Hazzal. Ya Hazzal, kenapa kau tidak tutup aib anakmu? Ngapain kau datang melaporkan? Jadi Rasul itu suka kalau seandainya orang itu tobat gitu, kalau bisa tobat gitu ya. Jangan datang ke pengadilan, sebab kalau orang sudah datang ke pengadilan nggak ada cerita, harus dihukum. Karena ada seorang sahabat yang kemudian serbannya dicolong, ketahuan yang nyolong, dilaporkan sama Nabi, ditangkap, potong tangannya. Kasihanlah sahabat yang punya serban. Rasul, sudah saya ikhlaskan serbannya, jangan kau potong. Kata Rasul, tidak bisa, ini sudah sampai di pengadilan, tetap dipotong, ya kan? Kalau sudah sampai di pengadilan nggak ada cerita kan, begitu ya. Artinya kalau memang kalau sebisa mungkin tobat sajalah gitu. Kenapa Nabi SAW suka seperti itu, memberikan kesempatan. Dan sifat Allah pun seperti itu. Allah itu kan maha tahu, Bu. Orang sedang bermaksiat, orang tidak bermaksiat, kan Allah maha tahu. Tetapi Allah yang maha tahu melihat hambanya bermaksiat, salah satu sifat Allah itu sitir, tetap Allah tutup aib maksiatnya kan. Ada orang maksiat di malam hari, Allah tutup aib di siang hari supaya tobat maksudnya. Ada orang maksiat di siang hari, Allah tutup di malam hari. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau setiap perbuatan dosa disingkapkan aibnya, malu kita ini. Siapa di antara kita yang tidak punya aib dan tidak pernah bermaksiat? Tetapi salah satu sifat Allah itu sitir, menutupi aib kita supaya diberikan kesempatan kita ini tobat gitu maksudnya. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, ya dilihat, kalau keyakinan dia menegakkan hukum selain dari Al-Quran dan Sunnah itu dianggap lebih baik, bisa kafir dia. Maka jangan yakini itu. Ya mungkin ini terpaksa lah karena belum bisa menegakkan Quran Sunnah, maunya saya sih Quran Sunnah gitu maksudnya. Jadi masih ada keinginan untuk ke Quran Sunnah itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi profesinya ini bagaimana? Maksudnya seorang hakim. Ya sekarang kan profesi seperti itu hidup di negara yang bukan negara Islam, ya otomatis dia akan mengikuti aturan negara. Tidak mungkin kemudian seorang hakim negaranya tidak melakukan hukum Islam, tiba-tiba kemudian pengadilan melakukan hukum Islam, kan kontradiktif dengan pemerintah. Dan itu tidak dianggap sah. Kenapa? Berarti tidak ada persetujuan dari pemerintah kan. Ya. Yang jelas kalau memang dia profesi seorang hakim, kalau memang dia tidak bisa menegakkan hukum seperti itu, maka seorang hakim harus jeli saja.
Kalau memang layaknya memang diberatkan hukumannya, beratkan. Jangan pula kasus besar hukumannya ringan pula, kasus ringan pula diberatkan gitu ya. Nah, jadi seorang hakim, satu, dia harus jujur. Harus jujur, karena Nabi SAW ketika menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman itu, karena banyak orang yang berprofesi tanpa kerja, hanya bicara, tetapi dia bisa meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan itu ada di dunia hakim, di dunia pengadilan kan. Yang kerja dengan omongan kan hanya di dunia pengadilan saja. Pengacara makin banyak berdalih, makin laku, makin banyak dia duitnya. Ya. Seorang hakim pun memutuskan ngomong. Jadi ada nanti di akhir zaman itu profesinya ngomong saja tapi duitnya banyak gitu. Tetapi itu bahaya. Maka profesi seperti itu harus hati-hati. Ya. Hati-hati, dan itu profesi baik sebenarnya. Kenapa? Menolong orang yang didolimi. Karena terkadang orang yang didolimi harus mengadu kemana? Kecuali ke pengadilan. Ya, mengambil hak yang diambil haknya orang lain. Tapi jangan kemudian dibalikkan, banyak orang yang didolimi jadi dia pula yang zalim. Orang yang diambil haknya, dia pula kemudian dituduh mengambil hak orang lain. Harusnya dia tidak dipenjara, dipenjara. Harusnya tidak dibunuh, dia dibunuh. Nah, ini hati-hati hakim yang seperti ini kan itu. Maka kalau memang Allah takdirkan punya profesi seperti ini, memang harus jujur sejujur-jujurnya. Karena pahalanya besar, di sisi lain dosanya juga besar. Gitu ya. Karena terkait dengan dolimi masalahnya. Kalau dia bisa menegakkan hukum secara adil, masuk pada hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arus di hari yang tidak ada naungan arus kecuali naungan Rasulullah Azza wa Jalla. Salah satunya apa? Al-imamul adil. Orang imam yang menegakkan keadilan. Seorang hakim yang menegakkan keadilan, pahalanya besar. Tapi dia mudah juga mendapatkan dosa besar, tergantung dia profesinya kan, dibawa kemana gitu, dibawa untuk menolong orang atau zalimin orang gitu. Nah, karena seorang hakim mudah sendiri bisa disogok, suruh putusannya dirubah macam-macam ya kan. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada hadis lain. Ada hadis lain. Jadi 3 itu bukan pembatasan. Kalau dari hadis ini cuma 3 ini saja. Tapi dalam hadis yang lain seperti para perampok itu berdasarkan Quran. Ya kan? Berdasarkan Quran tadi saya baca innama jazaa'ul ladina itu. Kemudian kalau jasus memang berdasarkan hadis sejarah tadi Nabi SAW ketika bicara tentang Hatib bin Abi Baltah gitu. Kemudian kaum Lut ada hadis yang lainnya. Jadi itu ada dalil-dalil yang lain disendirikan. Cuma dalam hadis ini Rasul menyebutkan 3 perkara, tapi bukan membatasi, tidak. Ada perkara-perkara yang lain. Iya, tetapi ada juga saya lupa. Itu hanya yang saya ingat aja. Sekitar 32 ya. Itu betul. Coba tengok antara 30, 31, 32 itulah. Itu wala taqrabuz zina diapit dengan 2 kata pembunuhan tadi. Pertama jangan membunuh anak, kemudian jangan dekat zina, baru jangan membunuh jiwa, kan gitu. Sehingga para ulama beristimbat bahwa zina itu menyebabkan orang bisa membunuh, dan kenyataannya seperti itu. Gara-gara selingkuh suami istri dibunuh kan pasangannya. Dibunuh istrinya, cemburu dibunuh. Jadi bukan hanya membunuh bayi saja, kadang-kadang membunuh selingkuhannya. Atau membunuh istrinya karena kecemburuannya kan. Nah, seperti itu. Jadi memang zina itu mengundang kerusakan yang banyak. Banyak sekali kerusakannya. Kemudian malunya dia, malunya keluarganya, malunya anak-anak, merusak nasab. Nanti anak zina tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, terputus. Macam-macam kan. Jadi kemana-mana dosa zina itu. Wallahu a'lam. Iya, yang belakang. Ada kejadian orang dia anggota polisi dan yang punya hutang ini akhirnya dijebol ke penjara, hukum di negara kita gitu. Sementara di dalam pengadilan dinyatakan dia sudah melaksanakan hukuman itu, berarti hukumnya
ajaran Islam yang Ustaz, apakah memang lunas jadinya seperti itu? Dia punya hutang ke seorang si A ini melaporkan karena nggak dibayar, dia dilaporkan ke polisi menangkap yang. Oh, jadi hukum perdata jadi pidana naik. Ya. Hutang kan masuk perdata kan? Iya. Pidana. Dia dihukum 1 tahun. Dari pengadilan karena dia dihukum 1 tahun, dianggap lunas hutangnya. Nah, apakah kalau di pengadilan di Indonesia, ini bagaimana dengan Allah? Apakah termasuk lunas walaupun Baik, saya paham. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, matlul ghani zulmun yuhillu uqubatahu wa irduhu. Jadi matlul ghani, matlu itu artinya sanggup bayar tapi tidak mau bayar. Itu namanya matlu. Matlul ghani. Orang ini punya utang, sanggup bayar sebenarnya, walaupun tidak secara utuh, mungkin bisa nyicil. Sanggup bayar kan tidak mesti dilunasi semuanya. Bisa saja mungkin dari uang dari hutang 100 juta dia bisa nyicil sejuta, sanggup bayar walaupun sejuta atau 500 ribu. Tapi dia tidak mau bayar. Padahal dia sanggup bayar walaupun nyicil baik kecil atau besar gitu ya. Itu disebut matul ghani namanya. Apa kata Rasul? Zulmun, dianggap orang itu berbuat zalim. Apa hukumannya? 2. Yuhillu uqubatahu wa irduhu. Halal jasad fisiknya dipenjarakan dan halal kehormatannya bisa digibah. Boleh menggibah orang yang punya hutang nggak bayar-bayar, nggak apa-apa digibah. Tetapi sebatas itu saja, sebatas cash dia tidak mau bayar saja, supaya jangan jadi pelajaran bagi yang lainnya. Jangan ngutangi orang itu nggak dibayar-bayar nanti gitu maksudnya. Tapi jangan kemudian melebar gibahnya kemana-mana. Oh, pantas saja orang tuanya juga gitu, pantas saja suaminya. Jadi melebar itu udah dosa itu. Artinya gibah itu sebatas kasusnya saja. Ya. Dan halal fisiknya dipenjarakan. Jadi boleh seseorang kemudian melaporkan kepada polisi gara-gara tidak mau bayar hutang, dilaporkan, karena di zaman sekarang ini yang hutang lebih ganas daripada ngasih hutang gitu. Kalau dibayar hutang yang marah-marah itu harusnya yang ngutangi, ini yang berhutang pula yang emosi kadang-kadang. Jadi kalau seandainya memang pengadilan putus, otomatis namanya pengadilan pasti akan menghadirkan pelapor dan yang dilaporkan. Kalau memang yang melapor itu kata pengadilan sudah dianggap lunas dan diketahui orang yang melaporkan, ya lunas, selesai. Karena ada orangnya di situ. Adapun hidup kisos di akhirat, wallahu alam, yang jelas begini, kisos di akhirat itu pasti ada. Karena hukuman di dunia ini seadil-adilnya pun tidak akan memuaskan. Seandainya terjadi hukuman keadilan di dunia, nggak akan memuaskan walaupun syariat Islam. Contoh nih, umpamanya ada seorang membunuh. Yang dibunuh ini orang baik, yang membunuh orang jahat. Yang dibunuh ini kepala rumah tangga. Yang membunuh ini preman. Yang dibunuh ini mungkin dia memberi makan keluarganya. Yang membunuh ini pengangguran. Ketika dibunuh, kata Islam kisos, dikisoslah preman yang membunuh ini. Apakah keluarga puas? Belum tentu kan? Belum tentu puas loh keluarga itu. Ya, kenapa? Karena keluarga korban merasa bahwa dialah tulang punggung kami. Semenjak dia nggak ada, kami mau makan sama siapa? Kan bahasa seperti itu. Kalau dia enak, dia preman di jalan-jalan, dan punya istri pengangguran macam-macam. Padahal hukumannya sudah adil tuh, berdasarkan Quran Sunnah, kisos kan. Tetapi kepuasan kan terkadang belum ada. Sehingga akhirnya ada kisos 2 kali di akhirat nanti. Ya, kisos 2 kali, ada kisos lagi. Supaya apa? Supaya ketika kalau kisos di akhirat itu betul-betul adil. Kalau kisos di dunia kadang puas, kadang tidak. Tapi kalau kisos di akhirat pasti puas. Kenapa? Karena syarat masuk surga tidak boleh ada kebencian. Syarat masuk surga itu tidak boleh ada kebencian. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah cabut kedengkian. Dengan cara apa? Sebelumnya ditegakkan kisos dulu. Ya, kalau urusan akhirat ya nanti ada urusan sendiri. Tapi hukuman di dunia dianggap lunas, ya lunas karena pengadilan yang memutuskan gitu ya. Tapi apakah di akhirat, ya Allahu a'lam. Tapi yang jelas perhitungan Allah jauh lebih adil dibandingkan perhitungan
manusia. Makanya ketika ada seorang ulama mengatakan, seandainya kamu mati, kemudian kamu dihadapkan kepada satu ibu dan satu Tuhan. Ini dua orang yang akan menghisab kamu. Pertama ibumu, yang kedua Tuhanmu Allah. Kamu milih dihisab siapa? Dihisab ibumu atau Tuhanmu? Maka ulama mengatakan, saya lebih memilih dihisab Tuhanku dibandingkan ibuku. Padahal jelas ibu tidak mungkin memasukkan anaknya ke neraka kan. Pasti seorang ibu sayang dengan anaknya. Pasti maunya anaknya masuk surga semua. Tetapi kata ulama ini, saya lebih suka dihisab Tuhanku. Kenapa? Karena kasih sayang Tuhanku jauh lebih luas dibandingkan kasih sayang ibuku. Nah, seperti itu. Jadi tingkatan hukuman di akhirat, hisab nanti ada tersendiri. Tapi di dunia dianggap lunas lah kalau pengadilan memutuskan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Pokoknya kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai ke pengadilan, maka nanti pengadilan memanggil keluarga. Kalau keluarganya 100% sepakat, kisos. Tapi kalau 99% sepakat, 1% tidak sepakat, tidak boleh kisos. Pamannya nih, jumlah keluarga korban 10 orang. 10 orang sepakat, yang membunuh dibunuh, kisos. Terjadi kisos. Yang 10, yang 9 sepakat kisos, yang satu kasihan jangan, tidak jadi kisos, harus dia. Karena kisos itu berdasarkan kesepakatan keluarga dan putusan pengadilan. Itulah Islam seperti itu. Karena kisos itu kan menghilangkan jiwa gitu ya. Makanya kalau seandainya memang dimaafkan itu kan lebih baik. Nah, tapi kan tidak semua memaafkan masalahnya. Karena tadi mungkin korban itu berjasa kepada keluarga kalau merasa kehilangan gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga lahirlah putusan kisos. Tapi kalau keluarga nggak sepakat, nggak kisos, ganti ke yang dua, namanya diat. Berarti membayar 100 ekor unta. Nah itu kalau dalam bab kisos seperti itu dalam Islam. Kalau membunuh ya diat, bayar diat, kisos. Tetap bayar diat sebagai kisos, maksudnya kisos sebagai karena dia sudah menghilangkan jiwa. Ya kalau tidak mau ke pengadilan ya sudah antar keluarga sajalah, kesepakatan gitu. Antar keluarga kesepakatan. Pamannya saya hanya bisa memberi uang kemanusiaan lah bahasanya kan. Ini keluarga korban. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Tentu kita sedih juga. Maka sebagai bentuk diatnya ya kemampuan kita berdasarkan kesepakatan keluarga. Itu kalau tidak masuk ranah pengadilan. Kalau ranah pengadilan langsung main 100 ekor unta, ya kan? Tapi kalau tidak ranah ke pengadilan itu antar keluarga damai, itu lain lagi. Nah berarti kalau kesepakatan lah di situ. Tetapi di dunia memang seperti itu. Tapi di akhirat lain lagi ceritanya. Karena ada hukuman tersendiri di akhirat itu. Nah, tetapi kalau orang-orang yang sudah bertobat seperti berzinah dirajam, itu kan sudah tobat namanya. Sebagai kafarah dia di dunia, artinya tidak akan ada lagi kafarah di akhirat. Kalaupun memang masuk dalam catatan amalnya, ya hanya formalitas dibaca saja gitu saja. Tapi tidak sampai kemudian mempengaruhi amalannya. Seperti seorang alim, dia punya catatan semua kebaikan. Tidak mungkinlah semua catatannya kebaikan, pasti ada yang buruknya. Ya. Makanya kata para ulama, ketika seseorang yang soleh membaca catatannya di hari kiamat, kan setiap membaca catatan itu kan mukanya langsung bersinar, memutih. Kan tidak mungkin semuanya baik, pasti nomor urut keberapa tahu-tahu jelek. Ketika dia membaca kejelekan, maka hilanglah cahaya itu menjadi hitam kembali. Kemudian ketika membaca kebaikan putih kembali. Lah ketika dia membaca keburukan kemudian menghitam, itulah Allah tutup aibnya di hadapan manusia. Sehingga tidak dilihatnya kalau dia pernah melakukan seperti itu. Yang tahu antara dia dengan Allah saja. Nah gitu seperti itu keterangan lama. Wallahu a'lam.
Taib, sudah? Ada. Ya kalau nggak ada kita tutup saja. Sebelum saya